dipaksa-paksa terus sama dia, minta berhubungan lagi. Kalau kamu nggak mau, saya mau nyebarin foto-foto kamu, katanya. Contohnya gimana? Coba saya pengen lihat itu gimana sih kalau live. Ke bawah dong, kamu desa dong. Saya desa. Gitu doang Oh. sih. Oh gitu dong. Itu ada kenangan tersendiri nggak sih, kayak mungkin barangnya legit atau gimana gitu? Ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang bengkok. Nah, selera Karita sendiri yang apa? Yang bengkok. Oh, yang bengkok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu, lagi-lagi nggak bosan, dan lagi-lagi tidak membosankan berjumpa dengan saya Ale, jejak backpacker. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Kalau Cupdi itu Cuble, curhat dong Bang Andi. Ini Cuble ya. Tentunya dalam segmen Cuble kali ini di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya pengalamannya ini menarik untuk kita nikmati bersama-sama. Seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Kak Rita. Iya. Rita Nasution bukan? Bukan. Oh, Rita Nasution mah ini ya, sales rumah mewah itu iya, ya. Betul. Oke, Kak Rita terima kasih udah Iya. hadir ya di studio AJB. Oke, Kak Rita mungkin langsung aja kali ya. Iya, boleh. Nggak perlu basa-basi lagi ya. Iya, Nanti benar. kalau mau minum silakan. Iya. Kalau mau makan nanti info aja. Iya. Mau ngopi tinggal bilang aja. Iya. Ya. Gampang. Oke. Seperti apa ceritanya Kak Rita? Silakan. Dulu waktu saya sekolah kelas 3 SMK itu, saya punya mantan. Saya punya sahabat juga. Jadi mantan saya ini minta balikan sama saya. Saya curhat dong sama sahabat saya. Kebetulan sahabat saya juga punya pacar, temenan sama mantan saya itu. Satu kelas juga. Singkat cerita, saya cerita si mantan saya ini minta balikan sama saya. Saya nggak mau lah, dia jelek gitu, hitam, aku nggak mau sama dia. Saya malu punya pacar dia. Akhirnya sahabat saya cerita sama pacarnya itu disampaikan sama mantan saya. Mungkin karena mantan saya sakit hati sama saya. Jadi pas saya pulang sekolah itu, saya kebetulan biasanya saya kan bawa motor ya Bang ya. Kebetulan itu motor saya dibawa sama kakak saya. Jadi saya sekolah itu nggak bawa motor. Kebetulan sekolah saya juga jauh. Akhirnya saya minta tolong sama dia buat antar saya pulang. Tapi dia ngiyain karena emang udah lama dia sakit hati sama saya, pengen balas dendamnya dia sama saya gitu. Akhirnya saya pulang sama dia. Kok saya kan tanya ya, kok nggak pulang gitu. Saya mau ngomong dulu sama kamu, ada yang mau saya sampein gitu kan. Saya dibawa ke rumahnya juga sepi. Orang tuanya kan meninggal, yang ibunya. Kalau bapaknya itu jualan keliling gitu, pulang sore. Saya dikasih makan di situ, saya udah ngobrol-ngobrol banyak. Saya kan mikirnya nggak diapa-apain juga. Akhirnya saya makan mie ayam, terus dikasih minum, saya minum. Gak lama saya pusing, saya mau tidur. Akhirnya saya nggak sadar, saya diperkosa sama dia. Saya Katanya nggak sadar. enggak, karena dikasih obat. Oke. Aku juga nggak ngerti obat apa itu, sampai saya juga nggak sadar. Akhirnya saya bangun, saya udah telanjang, cuman pakai celana doang. Saya kan panik, saya nangis di situ
ini kenapa saya kayak gini, kok saya bisa sampai kayak gini. Terus dia ngomong, ini balasan sakit hati saya sama kamu. Kamu ngomong apa sama si ini teman saya sakit hati karena saya masih sayang sama kamu. Akhirnya saya panik, saya nangis di situ, campur aduk. Saya takut juga, takut hamil karena saya baru pertama kali. Terus pas saya kira kan saya cuma di foto-foto doang. Ternyata saya diperawati sama dia. Kok aku sakit gitu, jalan aku sakit, aku sampai ngerengek nangis. Terus pas pulang dia minta maaf karena emang dia juga sayang kayaknya sama saya gitu. Terus akhirnya karena saya takut ya bang, takut ditinggal, terus saya takut hamil juga, akhirnya saya mau sama dia lagi gitu, balikan. Udah balikan, akhirnya saya kan dipaksa-paksa terus sama dia, minta berhubungan lagi. Kalau kamu nggak mau, saya mau nyebarin foto-foto kamu katanya. Karena dia tuh emang udah moto-moto juga, di galerinya banyak foto-foto saya. Saya kan diancem-ancem, jadi saya tuh takut. Ya udah, gimana, mau gimana lagi. Kalau dia ngajak saya mau, kalau dia ngajak saya mau. Pas udah lulus, dia baik sama saya, sama keluarga saya juga dikenalnya baik banget. Dia sering begitu sama saya, tapi saya tidak berani ngomong sama siapa-siapa. Kayak contohnya sahabat saya, karena saya udah nggak percaya juga ya bang ya sama sahabat saya. Karena dia kan udah ngecewain saya juga gitu. Terus akhirnya singkat cerita, saya pas lebaran itu, Idul Fitri, dia sebelum Idul Fitri itu bang, dia ngelamar saya, ngelamar tunangan gitu. Tunangan, dia tadinya dikenal baik sama keluarga saya. Pas hari Idul Fitri kan saya bilang, ayo kita ke rumah saudara gitu, kita silaturahmi biar kamu makin deket, kan kita juga nanti bakal jadi keluarga gitu. Karena emang di situ saya udah mulai sayang sama dia, udah mau buka hati juga kan, udah lama. Terus dia nggak mau, dia narik tangan saya, mukul saya nggak mau, katanya saya mau tidur. Kan saya ngomong, ini kamu kok baik di awal doang, kok setelah tunangan kok aku tahu sifat asli kamu jadi kasar sama saya. Terus katanya, emang kenapa, katanya gitu. Dia kayak jorok-jorokin saya gitu, sampai luka bagian sini bang, saya luka. Terus dia nggak mau, malah dia minta ngewe sama saya pas di hari lebaran itu. Oke. Dia minta-mintalah kayak gitu, saya kan nggak mau nolak. Akhirnya saya kecewa, ada pria datengin saya gitu, kamu mau nggak sama saya gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, ya udahlah, saya selingkuh aja apa ya, kayak bilang gitu kan, karena emang saya udah disakitin juga sama dia gitu. Akhirnya saya selingkuh sama dia. Saya nggak takut lagi sama yang namanya berhubungan gitu. Jadi saya lebih bebas lagi gitu, karena saya udah biasa sama dia. Jadi saya nggak takut. Lebih agresif lagi ya. Jadi semuanya tahu sampai saya hamil. Sama selingkuhannya ini ya? Iya. Oke. Gimana? Sedangkan saya ini tunangan orang. Kan. Kamu ya udah gak apa-apa, saya nikahin, kamu mau nggak, katanya gitu kan. Saya nikahin. Terus ya saya sih mau, saya kan, karena saya juga udah hamil. Akhirnya dia tahu
kamu kayak orang lagi hamil, kata tunangan saya ini. Enggak, saya bilang enggak, saya tahu karena saya tuh udah lama sama kamu, badan kamu tuh enggak kayak gini gitu. Akhirnya dia ngancem saya mau bongkar sama keluarga kamu kalau kamu hamil. Saya kan takut kalau kamu enggak mau, rahasianya mau ditutup gitu kan, enggak bocor, ya udahlah saya dulu. Akhirnya saya mau lagi, saya karena dipaksa-paksa terus juga. Saya juga kan takut. Terus saya begituan ngewe sama dia di rumah neneknya, sampai ketahuan tuh Bang sama neneknya. Saya ketahuan, saya langsung kaget gitu karena pintunya digedor-gedor sama keluarganya itu. Pintunya digedor-gedor, kamu ngapain? Katanya gitu kan, kamu ngapain? Buka pintunya. Saya takut lah Bang, sampai saya enggak pakai itu. Pas keluar saya lari, enggak pakai sendal karena saya takut keluarganya ngejar, berantem lah sama tunangan saya ini yang tadi ngancem-ngancem gitu. Emang tadi awalnya saya tuh udah firasatnya udah nggak enak gitu sama dia tuh. Jadi akhirnya saya pergi pulang naik angkot, kalau di sana ya namanya angkot itu ada. Saya pulang, saya nggak pakai kerudung karena di situ semuanya ketinggalan. Tas saya cuma pakai baju sama celana doang. Udah bener-bener malu banget di situ. Akhirnya saya nggak berani pulang. Saya pulang di rumah sahabat saya ini, kebetulan deket. Saya di situ nangis. Kamu kenapa ditanyain gitu kan. Saya takut. Akhirnya saya berani ngomong sama dia gitu. Saya hamil udah 1 bulan. Terus gimana, ini siapa katanya, ini siapa yang ngelakuin bikin kamu hamil? Aku nggak ngerti, aku bilang gitu. Aku nggak ngerti ini anak siapa, karena 2 orang itu. Akhirnya teman saya nanyain sama yang tunangan saya sama selingkuhan saya. Akhirnya saya emang udah nggak mau, walaupun tunangan saya ya udah saya mau tanggung jawab. Tapi saya nggak mau karena dia itu main fisik orangnya. Dia suka pukul, aku tuh nggak mau gitu. Akhirnya dia dendam lagi sama selingkuhan saya. Dia nyari kemana, sampai teman-teman saya semuanya diteror sama dia, datangin terus rumahnya, nanyain mana selingkuhannya gitu. Rumahnya selingkuhannya itu di mana? Saya mau ketemu, saya mau hajar, bila perlu saya mau bunuh tuh. Saya kan takut ya Bang. Saya takut, saya umpetin dia, udah kamu pergi aja yang jauh daripada kamu diapa-apain gara-gara saya ini gitu. Akhirnya dia nurut karena dia emang dari dulu juga udah ngejar-ngejar gitu, udah mau sama saya. Cuman sayanya kan emang udah satu, saya takut juga karena takut orang lain nggak mau nerima saya gitu, karena takutnya direndahin. Ih kamu udah nggak kawan gini-gini gitu kan. Saya jadinya nggak mau jadi berinteraksi sama cowok yang lain gitu. Saya takut karena pas saya dikecewain aja saya memberanikan diri untuk selingkuh. Akhirnya kejadian saya hamil kan. Terus selingkuhan saya pergi ke Cikarang, saya juga ngikut. 2 hari dia pergi saya ngikut. Akhirnya saya satu kontrakan sama dia di Cikarang. Saya di sana istilahnya kumpul di sana. Kan di sana kan banyak juga ya. Jadi saya nggak takut gitu, kayak udah suami istri aja di sana. Oh lingkungan kayak gitu semua.
semuanya. Jadi ya kita tuh udah di situ tuh udah umum ya, nggak takut gitu. Jadi kayak denger suara orang sedang desak apa juga, saya ya udah biasa gitu. Jadi kayak warga gitu di situnya juga kayak ngetok pintu, ada keamanan atau buang sampah, ada orang lagi, itu juga ya udah biasa kalau di situ. Akhirnya saya udah hamil 4 bulan, foto saya mau disebarin, foto mobil, dia ngancem lagi, kamu pulang, kalau kamu nggak pulang nemuin saya, foto mobilnya saya sebarin di Facebook, katanya gitu. Saya kan ngomong sama selingkuhan saya, ini gimana, saya takut. Ya udahlah, biar kamu nggak takut-takut terus, udah kita nikah aja. Kalau bisa kita nikah seminggu lagi. Udahlah, saya nggak apa-apa, katanya. Kamu dilihat orang hamil juga. Kebetulan teman-teman saya udah pada tahu kamu perutnya gede. Tetangga juga, oh, kamu perutnya gede, iya, gemuk. Tapi orang tua saya belum tahu, semua keluarga. Akhirnya pas udah nikah, saya dibilang sama keluarga saya kan kumpul. Udah, kamu jujur aja, sebenarnya kamu hamil. Saya kan takut, kamu aja lah yang ngomong gitu sama suami saya gitu pas saya sudah nikah sama dia. Gitu. Iya, katanya hamil karena saya gitu. Ini anak saya, katanya. Pas udah hamil, saya merantau lagi ke Bekasi. Udah enak tuh Bang, hidup saya kayak enggak ada masalah gitu. Dia juga udah enggak pernah ngejar-ngejar, udah enggak mau nyebar-nyebar ngancem-ngancem lagi masalah foto itu, karena dia mikirnya saya udah kalah. Karena saya juga udah memberanikan diri. Ya udahlah, terserah. Kalau kamu mau nyebarin enggak apa-apa, kamu juga malu sendiri. Dianya juga mikir lagi mungkin. Ya udah, mungkin sampai udah berapa bulan saya nikah, dia juga merantau, mantan saya ini, mantan tunangan, ke Cikarang juga. Ketemulah sama saya ditarik-tarik tuh. Saya waktu itu lagi sama teman-teman ke pasar malam. Sini kamu, ditarik-tarik. Mungkin dia masih dendam sama saya juga. Sini kamu, sini. Saya teriak-teriak tuh di situ, teman-teman saya, kamu jangan kayak gitu sama cewek, katanya. Kamu kalau ngapa-ngapain, saya teriak nih di sini, kata teman saya. Saya nggak takut, kata dia. Udah, kata saya, aku malu di sini, kata saya kan bilang gitu. Udah, kamu mau apa, kata saya. Kamu mau apa? Kamu masih neror saya, masih ngejar-ngejar saya. Kamu mau apa? Saya gitu kan di situ. Terus dia bilang, saya sakit hati, katanya. Saya masih sayang sama kamu malah ninggalin saya nikah. Tuh. Kamu tuh tolol, kamu bego, saya bilang gitu kan. Kan di sini saya udah hamil, saya bilang gitu. Terus kamu mau apa, kata saya gitu. Terus dia dendam bahwa saya kabur ke kontrakan dia. HP saya nggak tahu kemana diumpetin, karena dia tuh, saya takut Bang, takutnya saya diapa-apain di situ, takut saya dibunuh gitu, atau ditinggalin di mana, saya nggak tahu jalan juga karena saya baru ngerantau kan. Saya diteleponin nggak diangkat, akhirnya teman saya mungkin nelpon suami saya di situ. Ini istri kamu dibawa sama mantannya gitu, nggak tahu dibawa kemana. Nyarilah tuh suami saya dari Bekasi ke Cikarang, dia nyari saya nggak ketemu. Akhirnya dia nanya-nanya ke salah satu temennya mantan saya itu, dia minta mohon-mohon, akhirnya dikasih tahu. Berantem Bang di situ. Berantem sampai ada Pak RT di situ, Pak RW. Kan saya malu Bang di situ. Kenapa ini kok ribut-ribut? Kamu bukan warga sini, kok ribut-ribut di sini?
Dibawalah saya itu ke kelurahan, ditelepon keluarga di kampung gitu. Akhirnya mantan saya minta maaf di situ karena kan bapaknya juga udah sakit-sakitan di kampung. Dia nggak mau tahu kan, bapaknya takut penyakitnya kambuh. Akhirnya udah selesai, saya pulang ke Bekasi. Terus pas saya udah lahiran tuh Bang, anak 1 gitu. Kirain suami saya itu setia sama saya. Ternyata dia main di belakang saya sama cewek lain. Biasa aplikasi yang hijau itu, dia pakai aplikasi itu. Bilangnya dia sakit hati juga sama saya katanya, karena saya sering marah-marah. Dia sampai main di hotel tuh Bang. Dia kan di Bekasi tinggalnya, tapi dia check-in di Cikarang. Biar dia nggak tahu saya gitu. Dia bilangnya ada kerjaan tambahan. Saya kan percaya karena emang sepolos itu suami saya. Dia tuh orangnya baik, romantis depan saya. Ternyata di belakangnya dia sering gonta-ganti sama apa sih namanya? BO. Iya. BO. Kata saya kan, kok kamu berani kayak gitu sama saya? Iya, karena saya sakit hati katanya gitu kan. Sakit hati sama kamu. Saya nanya, kamu udah berapa kali main kayak gitu? Baru 2 kali. Dia minta maaf, saya minta cerai sama dia nggak mau. Dia mohon-mohon, dia nangis sama saya. Nggak mau, saya nggak mau pokoknya cerai sama kamu. Terus dia ngulangin lagi kayak gitu Bang, sampai ketahuan di hotel. Karena saya udah emang nggak percaya lagi sama dia, karena udah dikecewain sekali gitu. Nih dia alasan kayak gini. Pas saya lihat kok nggak pulang-pulang, lihat di apa sih namanya, pencarian perangkat gitu, kok ada di hotel. Akhirnya saya ngikut tuh ke situ. Saya tanyain sama orang-orang sekitar kan, nggak tahu, dia mungkin nutupin juga ya. Akhirnya saya nungguin tuh di luar. Kamu ngapain di sini? Kamu udah janji nggak bakal kayak gini, kok kamu masih main kayak gini? Dia mohon-mohon, dia minta maaf gitu. Saya tinggalin, saya pulang kampung. Saya sakit hati kan, kok saya diginiin terus, padahal saya kalau ada apa-apa selalu cerita sama dia. Ini saya ada cowok nih yang minta BCS apa sama saya selalu terbuka. Kata saya, kenapa kok kamu malah mainin saya kayak gitu? Kata saya gitu, kamu berani banget sampai open BO. Dia bilang, maaf saya hilaf gitu. Kalau orang hilaf itu sekali, ini udah berapa kali, yang ketahuannya aja, kata aku gitu kan. Saya dijemput tuh sama orang tua saya, ditenangin, sama mertua juga ditenangin. Udah kamu yang sabar, udah namanya rumah tangga katanya, ada aja gitu. Tapi saya sakit hati, saya bilang gitu. Saya kan padahal udah jujur semua sama dia, tapi kenapa dia kayak gitu sama saya kan Bang? Saya salah apa sama dia? Saya dosa apa sama dia? Kata saya gitu. Mungkin karena karma saya juga kali, saya mikir gitu. Ya udahlah, akhirnya saya mau balik lagi karena saya juga mikir anak saya, sama mikir juga saya masih demen sama dia, mau sama dia gitu. Ya udah, saya mau balik lagi sama dia. Dia ngulang lagi Bang kayak gitu. Akhirnya kan kepercayaan saya tuh udah dikecewain terus-terusan. Udahlah, saya capek hidup kayak gini. Kamu selalu nyakitin saya.
Terus kamu mau apa katanya? Ya udah hidup saya gitu. Kamu gak usah ngatur-ngatur saya. Akhirnya tuh saya tuh udah jadi yang nakalnya keluar lagi gitu. Tadinya saya pakai hijab, saya sekarang mah nggak pernah pakai hijab, katanya bang. Terus pakaiannya selalu terbuka, biar dia sakit hati gitu ngelihat saya kayak gini. Teman saya tuh saranin, kamu kalau mau punya uang banyak, ngikut saya aja lab gitu katanya, goda-godain orang biar dapat duit. Iyalah saya mau tuh bang sama dia ngajakin kayak gitu. Saya tiap malam gak pernah tidur tuh bang. Suami saya berangkat kerja, saya masih tidur, dia tidur, saya ngelap, teleponan sama orang. Akhirnya saya selingkuh tuh gara-gara teman saya nyaranin itu. Tapi saya bahagia gitu, terserah. Jadi saya tuh udah nggak punya rasa lagi sama suami saya tuh. Kamu kalau mau cerai aja kata saya. Saya juga udah punya pasangan gitu. Saya selingkuh. Iya saya tahu kamu selingkuh kok kata suami saya. Karena kamu tiap malam sering enggak pernah katanya. Saya tahu kamu tuh PCS sama orang katanya. Kamu dibayar. Biarin kata saya. Daripada saya main sampai kayak gituan kan kata saya gitu kan. Saya bahagia kok kayak gini, hidup kayak gini. Saya nikmatin tuh kayak gitu. Pas udah lama ngeliat suami saya kayaknya dia tuh bener berubah gitu. Sholat, dia jadi sholat, rajin sholat, kok dia jadi kayak gini. Dia sering nangis, sering lamun gara-gara ngeliat kelakuan saya yang kayak gini. Saya nyesel katanya. Jadinya saya nyesel udah ngelakuin hal bodoh katanya gitu. Tapi sampai detik ini jadinya saya udah enggak percaya lagi sama suami saya. Bahkan sampai detik ini pun saya masih sering respon orang lain gitu. Cowok-cowok. Saya jadinya kayak susah gitu untuk apa sih namanya, bangun kepercayaan lagi dari awal. Tapi saya nyoba pengen buka hati juga sama dia. Kadang saya juga kasihan sih lihat suami saya gitu. Karena itu bang, yang masih di bayangan saya itu ya pas open BO itu. Dia kan, saya nyari tahu kamu tuh sebenarnya nyari cewek yang seperti apa. Dia bilangnya saya nyari cewek yang gede gitu. Oh berarti saya kurang, kata saya bilang gitu. Iya katanya gitu, suami saya bilang gitu. Kan saya nggak enak ya bang dibilang kayak gitu. Akhirnya saya tuh nanya-nanya ke temen gitu. Aku mau gedein tete saya gimana sih? Aku nanya-nanya gitu. Terus malah teman saya nyaraninnya gimana? Kamu itu aja katanya, dinenin orang aja, suruh nenek sama kamu gitu. Kan gila kata aku. Enggak lah. Aku juga enggak suka sama orang, mana bisa aku gitu. Terus suami saya tahu saya ngomong kayak gitu. Udahlah enggak usah, ngapain kamu kayak gitu. Saya nerima kamu kok, bilang gitu bang. Tapi sekarang sih dia kayaknya udah berubah juga, tapi nggak tahu. Soalnya kan dia sering bilangnya saya pulang malam karena saya juga udah masa bodoh juga sama dia gitu. Pengen udahan lah sama dia gitu. Cuman dianya nggak mau. Jadi saya sering keluar malam. Oh sampai sekarang? Iya, nongkrong sama teman-teman gitu. Tapi dia nggak pernah, kamu jangan keluar malam gini, enggak. Paling kalau pas pulang, udah aku bilang gitu. Terus udah tidur. Tapi nggak dinafkahin, masih nafkah? Nafkah masih. Oh tapi hambar gitu aja ya? Iya, rasanya jadi udah hambar sama dia. Tapi Kak Rita sendiri di luaran itu
ini juga apa namanya kayak cari cowok lagi atau gimana gitu? Iya. Sampai saya pernah ketemu tuh sama orang. Sorry, ini cari cowoknya ini dalam apa ya? Kayak pacaran atau Cuman nyari pacaran gitu, nyari perhatian gitu. Oh, senang sama senang ya gitu. Oke, berarti nggak sampai jual ya. Enggak. Berdasarkan suka sama suka, lu suka ya udah yuk iya. kita main gitu. Iya gitu. Jadinya saya kan jadi nakal gara-gara dia gitu. Oh, berarti ini Karita ini aslinya tampilannya sebenarnya nggak hijab. Enggak. Di sini aja ya biar nggak ketahuan sama orang di kampung ya. Iya benar. Saya kasih tahu loh, ini Karita. Nama aslinya. Oh, oke. Berarti tapi kalau ngelihat gelagat suaminya sendiri sekarang sudah berubah atau belum? Sebenarnya dia kalau di depan saya itu udah berubah. Cuman yang bikin saya curiga itu dia sering pulang larut malam jam 10. Kan harusnya kalau kerja pulang jam 5. Dia bilangnya lembur gitu. Ya udahlah aku bilang. Ya udah terserah kamu, kata. Kan kamu bisa kan enggak lembur gitu. Aku mau sama kamu. Saya cuman apa ya? Nyoba-nyoba aja ngetes gitu Bang sama dia. Enggak, katanya nggak bisa. Saya curiga deh sama kamu. Saya pernah sih ngomong kayak gitu. Curiga apa lagi? Katanya gitu dia bilang. Berarti ini kayak sekarang nih Karita kan podcast di AJB. Iya. Udah malam nih. Sekarang jam 11 ya, 11 Iya. kurang. Berarti pulang nanti itu udah tuh dia udah tidur. Tidur. Dia kalau pulang kerja langsung tidur. Karita juga tidur udah. Paling saya main HP gitu, nge-lab gitu. Oh, nge-lab tuh ini live. Iya, live di TikTok gitu. Oh, kirain saya nge-lab itu apa ya tadi tuh, pikiran saya nge-lab itu kayak lab laboratorium gitu. Apa? Oh, nge-live. Nge-lab. Live. Live, iya. Live. Oh jadi di TikTok itu live. Iya. Terus apa ininya? Joget-joget atau apa? Nyanyi? Kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Ngobrol. Oh iya ya. Obrolan. Iya. Live itu kan ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, ya Iya. karaoke kayak gitu ya. Ada kalau di yang TikTok. joget, ada yang kayak orang gila juga ada kan, macam-macam. Oh ini sistemnya live rame-rame gitu Iya. kan, 3 orang, 4 orang lebih gitu ya. Oh, dan itu kalau live itu gimana sih dapat ada uangnya Dapat dari orang nyawer? Iya. Tok itu aja atau ada lagi? Kadang kalau orang yang seneng sama kita, dia minta nomor gitu, nge-DM gitu, minta nomor dong. Terus lama-lama dia kadang suka, kamu mau apa, transfer gitu. Gitu. Saya mau ini dong TF, dia TF gitu. Oh gitu. Cuman ya balik lagi itu sih Bang, pas nge-lab itu kan ada yang minta nomor tuh. Jadi saya kan waktu itu kan emang lagi susah banget itu nyari duit. Aduh gimana nih? Akhirnya tuh dia mau nggak katanya nemenin PCS. Ya udahlah saya mau ya Bang. Dapat duit lah lumayan kata saya. Saya nggak diapa-apain cuman PCS gitu. Ya udah tuh PCS saya ditransfer. Terus akhirnya dia ketagihan tuh Bang. Oke. PCS lagi dong, ayo saya transfer lagi. Ya udah saya mau gitu. Timbang saya PCS doang, saya dapat duit gitu kan. Nah kalau VCS gitu berarti wajah juga diliatin? Enggak, saya enggak mau kata. Oh badan aja ya? Badan. Itu dalam keadaan udah nggak ini bugil ya? Iya, bugil. Nah terus kalau VCS gitu apanya yang diinin main-mainin gitu atau Iya, mainin. pakai jari? Pakai. Karena dianya kan mau sepil ini dong, ke bawah dong gitu. Dia juga kan di sana sambil main juga. Oh oke. Dia sambil cobain punya dia Iya, sendiri. punya titik dia gitu. Kalau dia udah keluar, ya udah Bang tuh. Oh berarti itu ini layar HP. Berarti kalau live itu diliatin ke layar HP gitu? Iya.
Memunya. Iya, gitu. Tapi kan udah perjanjian di awal, aku nggak mau ngeliatin muka saya, takutnya kan Iya, dia nakal, disebarluaskan, ya. iya, malah dia nanti ngancem saya mintain duit, kan repot lagi saya bang, gitu. Pakai juga gitu. Iya, karena kan dia awalnya saya nggak ngerti tuh, dia kan mungkin dia sering gitu ngajarin dong. Contohnya gimana? Coba saya pengen lihat itu gimana sih kalau live? Kalau live ya cuman ngobrol-ngobrol biasa aja bang. Enggak, kalau yang PCS Video call, dia lewat WA, jalur WA kalau video call itu. enggak diperagain itu gimana? Sedikit aja. Ya kayak contoh misalkan ke bawah dong, kamu desa dong, saya desa, gitu dong sih. Oh gitu dong. Berarti rata-rata kalau VCS itu berapa lama sih biasanya yang dilakukan? Tergantung yang cowoknya itu, karena kan kita dibayar bang. Kalau yang cowoknya udah keluar, udah kita selesai. Jadi di awal itu saya minta DP, kadang bayar dulu lah kata saya kan, kamu TF dulu lah ke saya gitu. Terus dianya bilang ya udah saya DP dulu, takut juga kamu bohongin saya gitu. Gitu. Enggak satu orang doang bang, banyak jadinya. Oh banyak. Dari usaha sampingan ya. Iya, jadi usaha sampingan, tapi sekarang sih saya enggak. Oh sekarang udah enggak. Udah pengen udahlah capek gitu. Ya. Nah anak sendiri gimana? Kalau anak di kampung. Ditaruh di kampung sama ibu. Sama ibu. Di sini sama suami aja. Iya, di sini sama suami berdua. Makanya kan saya di sini kan bebas. Jadi nakal itu ya balik lagi gara-gara suami saya itu, Bang. Oke, pertama kali ketahuan suami main aplikasi hijau itu di HP-nya atau gimana? Atau ngelihat sendiri dia lagi chatan gitu? Waktu itu saya disuruh sama, masih dibilang saudara ya. Kamu download micet dong katanya. Saya mau tahu tarif di situ karena dia wanita juga tuh kerjanya. Kalau daerah situ tarifnya berapa? Kamu pura-puranya jadi cowok. Akhirnya kan saya nggak ngerti tuh. Yang kayak gitu-gituan kan saya nggak ngerti. Emang bener-bener saya nggak ngerti tuh. Terus akhirnya saya kan nurut, kasihan juga sama dia. Dia juga kan punya anak. Ya udah akhirnya saya nurut. Di situ ada kontak suami saya. Kalau di kontak ada nama ini, itu artinya apa? Kata saya kan nanya tuh sama sama masih saudara itu yang nyuruh saya itu, Bang. Berarti suami kamu udah pernah main tuh, katanya gitu. Udah pernah download juga. Oke. Akhirnya saya nanya, kamu kok download ini? Dia kan kaget, Bang. Kok kamu download itu? Ngapain? Saya disuruh, kata saya kan. Disuruh sama ini, kata saya. Terus kata dia, ngapain kamu mau gitu? Kan kasihan dia sama saudara, dia juga mau kerja juga di sini. Dia takut tuh Bang pas saya ngomong gitu. Enggak, saya iseng-iseng doang. Kamu bohong. Enggak, bener serius saya iseng-iseng doang. Saya percaya tuh karena emang muka polos dia itu, yang masih lugu banget itu. Pas saya beresin lemari, nemu surat kecil ditulis nomor handphone itu PCS. Aku nanya, kamu udah jujur sama saya? Kata saya, kamu jujur, saya nggak mau ada yang diumpet-umpetin, jujur aja. Kamu pernah PCS? Iya katanya, tapi nggak jadi. Pas saya udah kirim, pas saya udah mau PCS, ternyata sih Bang. Bukan cewek asli, padahal dia udah bayar transfer itu 200.000. Karena pakai profil cowok itu tadi ya. Terus akhirnya saya mau marah, ketawa dong. Dia jujur tuh, udahlah kamu jujur aja, kamu pernah PCS nih sama orang.
Iya katanya, jujur saya pernah kalau PCS sekali, kalau ngewe katanya udah 2 kali. Awal bilangnya gitu bang, terus kan lama-lama dia ketagihan, bilangnya ilaf, tapi dia malah ketagihan kan, kurang ajar itu dia. Oke. Nah, ini kan Kak Rita kan udah banyak ya, masing-masing dari suaminya juga seperti itu, Kak Rita juga seperti itu ya akhirnya. Iya. Nah, dari sekian banyak laki-laki yang mencoba berhubungan dengan Kak Rita, itu ada kenangan tersendiri nggak sih, kayak mungkin barangnya legit atau gimana gitu? Ada sih, enak dia. Itu beda sama suami. Beda. Tiap orang itu beda-beda ya rasanya. Ternyata saya. Oh, rasa dan bentuknya juga beda-beda. Beda. Ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang bengkok. Nah, selera Kak Rita sendiri yang apa? Yang bengkok. Oh, yang bengkok. Kan macam-macam ya bengkok, ada ke atas, kiri, kanan, bawah gitu. Bawah. Yang bengkok ke bawah. Oh. Kayak itu ya, apa namanya? Mas Andi ya. Dia bengkok, kata waktu itu dia bilang bengkok ke bawah kan ya? Iya kan? Ini di-cut nggak nih sama dia nih? Iya, host kita yang satunya bengkok ke bawah katanya gitu. Dia sendiri sih yang bilang. Oh, ada sensasi tersendiri kalau yang bengkok ke bawah gitu. Ya ada. Apa? Dia ngegesek bagian bawah atau gimana gitu? Kayak lebih ke santai banget gitu. Sangean. Yang bengkok ke bawah itu sangean. Iya. Terus kalau yang kecil gimana rasanya? Nggak enak bang, nggak masuk. Tapi kok bisa suka gitu? Nggak terlalu kerasa gitu. Enggak, saya nggak suka. Cuman sekali doang itu. Oh, sekali doang. Habis itu nggak mau kecil. Enggak kecil. Nggak berasa itu. Oh, nggak bisa muter ya? Iya. Oke, Kak Rita ya. Tapi sekarang Kak Rita sendiri ya tetap masih sama suami ya. Masih. Tapi belum ada putusan untuk berpisah atau enggak? Enggak. Nah, tapi harapan ke depannya gimana dengan suami? Pengennya sih ya lebih baik lagi, karena kan kita juga kan udah punya anak juga ya bang, kasihan anak juga. Saya nggak mau gara-gara ego orang tua juga kan, jadi anak jadi korban gitu. Sebenarnya saya juga masih sayang sama suami saya, karena dia sekarang kan udah beda, nggak kayak dulu lagi gitu. Ada perubahan lah Udah ya ada dalam perubahan hidupnya. karena dia juga udah janji sama keluarga saya, sama orang tuanya, kasihan sama anak juga udah gede gitu. Karena kan setiap saya bilang ibu mau nikah lagi, anak saya marah gitu, nggak mau katanya gitu. Pokoknya kalau ibu nikah lagi, ayah nikah lagi, mau kabur katanya gitu. Oh, satu anaknya? Dua. Semuanya ikut di kampung? Iya. Jadi saya ya udahlah, kita ngomong baik-baik sama suami saya. Aku mau berubah, dia juga udah mau berubah. Tapi tetap bang, saya sampai sekarang masih sering nongkrong. Berarti dari Kak Ritanya dong yang harus dirubah. Iya. Sekarang kebalikan ya. Jadi suami dulu seperti itu, Kak Rita yang baik-baik nih. Iya. Nah, kalau sekarang suami udah berubah, justru Kak Rita kebablasan, malah lanjut. Jadi malah keenakan gitu. Kayak enak juga nih saya hidup kayak gini, udah nggak ngerasain beban gitu. Tapi untuk hasil sendiri dari Kak Rita sendiri kerja. Jadi udah suami dapat nafkah dari suami, dapat ke ini juga ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan Kak Rita? Udah sih itu aja. Itu aja. Pesan-pesannya mungkin?
pesan buat semua ya, jangan sampai main api gitu. Jangan sampai kayak saya ujung-ujungnya kan nyesel juga. Kalau bisa dirubah, kenapa enggak dirubah gitu. Oke ya, pesan saya juga ya buat Kak Rita ya, mungkin bisa jadi lebih baik lagi ya ke depannya, dan cepat bisa berubah lagi seperti dulu lagi, harmonis lagi sama suami gitu. Oke ya, mungkin kalau nongkrong ya biasa-biasa aja sih masih bisa dimaklumi mungkin ya, tapi kalau nongkrong yang lain ya nggak bisa dimaklumi sih gitu ya. Jadi harus lebih berubah lagi lah Kak Ritanya juga ya. Hilangkan yang kayak gitu, mencoba sana baru lagi ya itu ya dihilangkan ya, coba dengan setia dengan satu. Benar. Nanti bahayanya juga bisa kena penyakit juga ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Rita ya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Rita dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB atau Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau bisa juga melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Rita, terima kasih ya. Sukses selalu Kak Rita, setia selalu sama pasangan dan begitu juga dengan pasangannya ya. Amin. Amin ya dan Rabbal Alamin. sampai jumpa.